Nah, ini faktor-faktor tadi. Kenapa sih kalian beli ini? Kenapa beli itu? Kenapa tadi di Shopee? Kenapa beli barang itu? Itu ada 3 faktor. Yang pertama ada psikologis, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada teknologi. Secara psikologis, ada nggak yang bisa kasih contoh? Secara psikologis itu gimana? Kenapa ini faktor ini disebut dibagi menjadi 3? Ada faktor psikologis, ada faktor sosial, ada faktor teknologi. Kira-kira faktor psikologis itu seperti apa? Suka, nggak suka? Karena lihat harganya murah, harga coret, harga diskon, betul. Kadang-kadang harganya 399 gitu ya. Padahal sebenarnya 400 gitu. Cuma karena ngelihatnya oh masih 300-an, 300-an. Padahal 399 itu yang 400. Dan nggak mungkin dibalikin, cepet mah gitu ya. Orang 400.000 dikembaliin 1.000. Kagak. Maksudnya kalau iya pun iya ya udah 1.000 buat apa bayar parkir aja nggak bisa gitu ya. Tapi kita mikirnya apa secara psikologis? Lebih murah. Padahal enggak. Atau harga coret. Kalau harga coret itu kalau di teman-teman yang punya bisnis tadi sudah punya WA bisnis belum? WhatsApp bisnis. Wajib punya satu nomor khusus untuk bisnis. Jadi kan handphone tuh kadang ada ada bisa 2 WhatsApp ya, WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis. Bikin yang WhatsApp bisnis. Di WhatsApp bisnis itu nanti ada apa namanya katalog. Masukin semua barang-barangnya di katalog. Nah nanti di situ di katalog tuh ada harga coret. Misalnya gini, harga opsionalnya misalnya tadi handcraft ya, misalnya bros ya, apa gelang misalnya. Gelang tuh harganya misalnya 30.000 gitu. Asli harganya 30.000. Kamu tulis 50.000 di situ nanti dicoret sama dia. Di dalam WhatsApp WhatsApp bisnis ada. Terus di bawahnya harganya jadi diskon 30.000. Padahal emang aslinya 30.000 gitu. Jadi secara psikologis, oh lagi diskon nih gitu, beli ah. Padahal mah enggak emang harganya 30.000 gitu ya. Begitu juga kayak di mall-mall kan, dicoret harganya gitu. Beli buy one get one. Ya emang beli buy one get one ya. Maksudnya get one free ya. Ya beli satu ya dapatnya satu lah gitu. Tapi satu gratis. Jadi dapat 2. Nah, padahal memang sudah dihitung-hitung sama si apa namanya sellernya memang segitu harganya gitu. Cuma memang ini trik-trikan aja gratis ongkir ya. Terus secara psikologis kelihatannya murah padahal enggak. Terus faktor sosial. Gimana faktor sosial? Contohnya apa? FOMO, keluarga beli semua, punya semua. Wah, influencer terkenal. Oh dia pakai loh, dia aja pakai, masa lo enggak gitu ya. Dia aja makan begituan gitu. Oh semua pada makan begituan gitu ya. Rasanya kayak apa sih gitu ya. Semua tuh sosial, media semua makan. Masa kita belum nyobain sih gitu ya. Nah cemilan juga bisa begitu tuh. Cemilin, zemilin ya. Misalnya kayak yang dibikin semua orang makan, influencer. Saya punya produk tadi salah satunya adalah dimsum. Kebetulan saya jadi MC-nya Bapak Menteri Agama waktu itu, terus beliau juga ada duta besar apa Imam Besar Masjid Istiqlal. Waktu ketemu, saya bawa barang saya selalu gitu ya. Saya minta foto sama beliau. Eh, Pak, foto Pak gitu. Jadi dia pegang, terus foto sama kita. Gitu. Jadi ibaratnya ya pada secara nggak langsung saya hanya kasih barang saya doang, saya nggak bayar apa-apa gitu ya. Tapi akhirnya saya punya foto bersama tokoh. Begitu juga ketemu Ibu Wali Kota, ketemu Bapak Wali Kota dan seterusnya. Siapa aja yang orang-orang tokoh-tokoh terkenal itu, kita mereka untuk minta apa namanya, mereka juga mengendorse kita secara tidak langsung. Kayak itu salah satu ya. Kayak misalnya, oh Pak ini aja udah makan loh produk gue gitu loh, masa lo enggak gitu kan? Kayak gitu. Lalu untuk faktor teknologi, apa faktor teknologi contohnya? Kemudahan berbelanja, apalagi personalize iklan ya. Kalau misalnya kita habis ngomongin sepatu nih misalnya, habis ngomongin sepatu. Terus tiba kita nyari sekali sepatu, tiba-tiba nanti kita ke Lazada dikasih sepatu di ini
apa ke Bukalapak dikasih sepatu, bener nggak? Ke IG nanti iklan-iklan sepatu muncul, ya. Itu cara kerjanya teknologi, cara kerjanya logaritma, dia membaca gitu. Si analitik tuh baca, oh ya, si A ini minatnya ke situ karena dia pernah nyari itu, sehingga nanti dikasih muncul. Contoh lain Netflix, ya, banyak yang nonton Netflix, ya kan? Kalau misalnya kita sukanya drakor misalnya ya, nanti karena Anda menonton ini gitu kan ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, because you watch ini, terus kita dikasih film itu. Because you misalnya kita biasa nonton film action, nanti tampilan di bannernya itu film-film action gitu. Karena mereka tahu, mereka bisa baca kita. Nah, bisa jadi karena itu faktor kita beli. Uh, kita ngeklik film di Netflix itu juga karena si bannernya membaca, si teknologi membaca bahwa kita suka itu. Sehingga nanti kita ngeklik itu dan kita nonton itu. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini di digital customer journey mulai dari awareness ya. Tadi consider, purchase, experience, advocacy. Jadi ini harapannya orang belanja digital. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya bisnis, didigitalkan wajib. Kalau punya bisnis, bisnis offline, punya toko, punya barang, tapi nggak digital, itu sama kayak punya toko tapi lampunya mati. Ya, orang nggak tahu, orang nggak aware. Tadi yang Henry Cavill siapa namanya apa? Nama brandnya apa? DZ ID. Orang sudah awareness nggak ada yang namanya DZ ID handicraft di dunia ini? Nah, ya, ini PR pertama kali adalah kita punya produk itu orang harus awareness, orang harus paham, orang harus tahu. Orang harus tahu dulu minimal keluarga kita. Ya, habis keluarga kita tetangga sebelah, satu RT gitu ya ibaratnya, satu RW. Bahkan kalau kita nanti belajar nge-ads eh, di digital marketing, di sosial media itu semua, jadi seberapa banyak sih jangkauan yang mau kita kasih tahu gitu orang-orang bahwa ketika kita ngiklan itu ada kalanya kita tujuannya nggak konversi. Kita nggak orang, oh saya ngiklan saya harus dapat segini, enggak. Tetapi paling tidak orang tahu gitu ya, ada loh di dunia ini yang namanya produk kita itu produknya namanya apa gitu ya. Nah, setelah awareness, orang consider, orang paham, orang ngeh, orang sadar, orang kenal, ya, orang tahu banget produknya kita seperti apa, lalu mereka pesan ya, purchase. Purchase ini pesan. Nah, setelah pesan berarti kan mereka membeli. Nah, setelah membeli, mereka tuh ngerasain tuh, bisa ngerasain apa namanya, oh sudah merasakan, sudah punya ini, lalu mereka advokasi ke orang lain. Ya, jadi tadi ya harapannya tidak sampai beli udahan stop. Kalau zaman dulu kan, makanya kenapa kalau misalnya ke kafe atau ke resto atau ke ini kita ditanya kan, ada nomor telepon nggak gitu. Supaya apa? Supaya nih orang udah pernah jadi pelanggan jangan dilepas gitu. Jangan udah jadi apa sudah pernah beli ya udah habis beli pulang udah selesai. Enggak kayak gitu. Nanti suatu ketika di itu lagi gitu ya. Kayak misalnya kemarin saya ke suatu klinik kecantikan, saya ulang tahun, dia telepon sih kasih gratis laser. Wah, saya senang banget kan. Minimal pembelanjaan apa perawatan dengan harga sekian. Gitu tuh akhirnya tadinya saya nggak pingin balik, akhirnya saya